Halo bowlers, balik lagi di channel Headsis Indonesia. Kali ini kita akan memulai lagi konten first look, dan bahasan yang pertama adalah sepatu barunya Bowler Bro, dan yang kedua adalah sepatu barunya Paul George. Dan sebagai permulaan kita akan membahas sepatu Bowler Bro yang akan di-launching pada awal April mendatang. Sepatunya bernama Bowler Bro BB Pro 1. BB Pro 1 itu merupakan sepatu Pro Series pertama mereka, yang artinya mereka mulai fokus terhadap performa dan mengatakan sepatu ini lebih bagus dari seri-seri sebelumnya yang memang sebelumnya itu rencananya berfokus terhadap harga yang murah. Sekarang sudah tidak memikirkan harga yang murah dan mereka ingin berfokus terhadap performa dari sepatu tersebut. Oke, saya sudah mencoba sepatunya. Walaupun mereka baru merilisnya April mendatang, tapi saya sudah mencobanya lebih dulu. Ini adalah sepatu-sepatunya. Mereka memang masih meminta saya untuk menahannya sebentar untuk membocorkan kepada Anda. Tapi memang benar sepatu ini lebih baik dari model sebelumnya. Banyak sekali peningkatan ketimbang yang sebelum-sebelumnya yang menurut saya tidak proper untuk bermain basket. Dan di seri terbaru ini jelas lebih proper. Tapi ada hal yang mengganjal. Kenapa? Karena saya bocorkan sedikit saja deh. Soal traksinya, ini memang sudah proper sekali. Tapi apakah pihak Bowler Bro tahu ataupun memang tidak peduli dengan logo Dwyane Wade yang sudah tidak asing lagi, terutama buat Anda yang pecinta sepatu basket? Jika sudah demikian, berarti Bowler Bro sudah cuek terhadap brand lain dan mereka memang terkenal sebagai produk rebranding. Artinya mereka biasa membeli sepatu-sepatu yang sudah jadi kemudian dilabeli dengan label Bowler Bro. Tapi untuk kali ini mereka sudah memulai masuk ke menjiplak logo dari produk lain dan itu sangat berat sekali. Artinya itu sudah masuk ke ranah yang bukan original lagi. Jadi kami sangat menyayangkan aja kenapa masih juga dipakai, walaupun mereka misalnya memberi branding sepatu itu nggak ada masalah. Tapi kalau pakai logo orang, menurut saya itu adalah perbuatan yang tidak oke. Dan inilah waktunya kita akan membahas 3 hal penting kenapa kalian harus beli BB Pro 1 dan 3 hal yang penting kenapa kalian tidak perlu membeli BB Pro 1. Setelah pesan-pesan berikut ini. Ngomong-ngomong soal pemula, buat Anda yang memiliki anak dengan kelompok umur 10 tahun, 12 tahun, 14 tahun, 16 tahun, sampai 18 tahun, Anda langsung saja daftarkan ke Racing Basketball Academy. Karena ini tempat yang tepat untuk belajar basket, bahkan untuk Anda yang sudah lewat dari umur tersebut dan ingin belajar memulai fundamental basket, langsung saja DM dan daftar secara gratis. Karena tempat latihannya juga asik di STC Senayan, dan juga selain kelompok umur ataupun pemula, buat Anda seorang wanita ataupun ibu-ibu misalnya yang ingin belajar main basket, Anda juga bisa langsung daftar saja ke Racing Basketball Academy. Oke, yang pertama, sepatu ini mengalami peningkatan. Memang pada seri-seri sebelumnya mungkin mereka menekan sekali harga dan mereka menghadirkan sepatu yang murah dari sananya sehingga menghadirkan di Indonesia juga dengan harga yang murah. Tapi sepatu-sepatu tersebut tidak proper, bahkan untuk para pemula yang bermainnya santai-santai saja, menurut saya itu sepatu yang tidak oke. Untuk Bowler Bro BB Pro ini menurut saya sudah oke, karena bisa dibilang bentuknya, fitnya, kemudian midsole-nya juga sudah menunjang untuk digunakan bermain basket. Dan sepatu ini sekarang jadi lebih menarik ketimbang Bowler Bro seri-seri sebelumnya. Oke, jadi pantas kenapa mereka menulis BB Pro 1 yang artinya performance dan lebih penting terhadap performance ketimbang harga jual yang murah. Oke, selanjutnya yang kedua adalah saya mendapatkan sepatu 4-4-nya. Colorway-nya itu beragam banget dan saya suka kenapa? Karena sepatu ini memiliki colorway yang unik. Ada yang hijau, pink, putih, dan hitam. Semuanya menarik. Apalagi jika dibanding seri-seri sebelumnya yang hanya keluar 1 atau 2 warna saja, ini jelas BB Pro yang baru ini benar-benar tampil
lebih keren. Jadi tidak terkesan jadi sepatu murah, jadi tidak terkesan sepatu yang tidak enak dipandang karena cukup eye catching. Apalagi buat Anda yang biasa menggunakan sepatu di lapangan komplek dan Anda yang tiba-tiba datang ke komunitas Anda menggunakan sepatu baru ini, tentu jadi pusat perhatian. Oke, yang ketiga, meskipun belum dirilis, saya sudah mengetahui harganya. Bocorannya 490 ribuan. Bukan harga yang pasti, tapi itu harga yang masih terjangkau di bawah 500 ribu. Dan jika harga segitu sudah sangat cocok dengan kantong Anda, makanya ini adalah sepatu yang tepat. Sasarannya mungkin sudah naik lagi, bukan hanya pelajar yang mengeluarkan kocek sendiri, mungkin juga para pemula, para pekerja awal yang misalnya ingin membeli sepatu basket pertama, mungkin bisa saja kepincut dengan harganya yang cukup murah. Oke, itu tadi adalah beberapa hal yang penting kenapa kalian harus beli sepatu ini, dan beberapa hal yang tidak penting kenapa kalian tidak perlu beli sepatu ini adalah yang pertama, dengan harga segitu ataupun nyaris 500 ribu, artinya mereka sudah masuk ke pasar setengah jutaan. Setengah jutaan banyak sekali sepatu second yang tentunya jika Anda misalnya melihat headshoes.store, di sana banyak sekali brand terkenal yang tentunya memiliki kapasitas, keamanan, ataupun nama yang sudah besar yang memproduksi sepatu berkualitas dan hanya dijual 600 ribuan. Tentu Anda harus berpikir ulang lagi, apakah Anda ingin membeli sepatu baru dengan kualitas yang standar ataupun Anda akan membeli sepatu second dengan kondisi masih bagus dari brand terkenal. Tentunya itu akan sangat memusingkan Anda, pertimbangan ada di tangan Anda. Gimana dengan menambah uang sedikit lagi Anda bisa mendapatkan sepatu yang lebih layak. Oke, yang kedua, kami sudah mencoba sepatu ini dan memang performanya meningkat, tapi keamanannya masih kami rasa kurang oke. Jadi bisa dibilang paddingnya itu minim sekali, kemudian bahan atasnya terlalu tipis, apalagi bisa dibilang juga midsole-nya mudah sekali kempes. Saya sudah mencoba satu model ini dan memang di lapangan outdoor untuk 2 kali penggunaan terasa performanya langsung menurun. Dan berbicara dengan performa, apalagi keamanan, tentu Anda seorang pemula yang mungkin bermainnya santai saja itu akan terasa aman. Tapi jika Anda seorang yang bermain cepat sekali, mengandalkan lari yang kencang di lapangan, kemudian Anda layup, tidak takut dengan pemain lawan, tentu Anda harus berpikir ulang apakah perlu membeli sepatu yang lebih aman ataupun membeli sepatu yang murah, tapi di kemudian hari kaki Anda akan bermasalah. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga itu adalah durability-nya masih di bawah standar. Artinya apa? Sepatu ini mungkin Anda yang bermainnya santai saja dan Anda punya beberapa pasang sepatu lain, ini sepatu yang masih oke digunakan di lapangan depan-depan rumah Anda, misalnya yang berpermukaannya kasar, ataupun di lapangan semen, ini masih oke. Tapi bisa dibilang kalau ini satu-satunya sepatu Anda, dan Anda menggunakannya tiap hari saat bermain basket, tentu tidak akan memiliki umur pakai yang panjang. Mungkin saja Anda dengan mengeluarkan kocek hampir 500 ribuan, Anda membelinya setiap bulan, dan itu akan mengeluarkan kocek yang tentunya lebih boros ketimbang Anda membeli sepatu berkualitas dengan harga 1 juta rupiah misalnya. Oke, jadi demikianlah mengapa Anda mesti beli Baller Bro yang terbaru dan mengapa Anda tidak perlu beli Baller Bro yang terbaru. Dan kalau Anda ada masukan ataupun informasi lebih lanjut, Anda bisa tulis di kolom komentar, ataupun ingin berdiskusi kepada kita sepatu ini seperti apa, Anda juga bisa tulis aja di kolom komentar. Selanjutnya kita akan membahas sepatu yang akan rilis segera di Indonesia, dan ini juga sepatu bisa dibilang sepatunya sejuta umat karena banyak banget yang menggunakannya. Ini adalah Nike Paul George 6. Ya, sebelum membahas Nike Paul George 6, kalau Anda melihat t-shirt saya keren dari 3On ini, Anda bisa langsung mendapatkannya karena saya akan memberikan giveaway kepada Anda t-shirt baru dari 3On yang tentunya nyaman banget, terus tampilannya juga keren, bahannya juga awet banget, saya udah gunain udah cukup lama, masih terlihat keren. Caranya cukup mudah, kalian tinggal screen capture video ini, mau yang lagi ngomong sekarang ataupun yang di awal-awal video nggak apa-apa. Kemudian Anda bisa langsung story di Instagram kalian,
tag headshoes.id, kemudian Anda bisa juga tulis kalimat-kalimat Anda. Yang penting kita bisa melihat. Jadi nanti kita langsung bahas ataupun pilih DM mana yang paling menarik untuk kami kirimkan t-shirt dari Try On secara cuma-cuma. Ya, udah bukan rahasia umum kalau Nike Paul George 6 itu sudah beredar. Bahkan di luar negeri sudah banyak yang membahasnya. Sudah ada juga yang membuat performance reviewnya. Dan kami sedang menanti sepatu itu karena bisa dibilang itu mendapatkan improvement yang banyak sekali. Sekarang Nike Paul George 6 bahkan sudah memiliki cushion yang benar-benar baru. Sebelumnya dia menggunakan air unit, kemudian juga menggunakan air strobel penuh. Sekarang yang terbaru, ini dia sepatunya, kita lihat banyak sekali dari luar, dan yang terbaru menggunakan full length cushion dari Nike React. Dan yang menarik adalah kita akan bahas kenapa kalian harus beli sepatu ini, dan kita juga akan bahas kenapa kalian gak mesti beli Nike Paul George terbaru. Oke, yang pertama masih seputar Nike Paul George terbaru. Banyak sekali yang suka dengan tampilan terbarunya, dan saya juga tertarik dengan tampilan terbarunya. Tapi ada hal yang lebih menarik lagi, yaitu yang pertama adalah sepatu ini sekarang bentuknya lebih lebar. Jadi buat Anda, apalagi pemain-pemain di Indonesia yang kakinya lebar, sekarang menggunakan Nike Paul George 6 tentu akan lebih nyaman ketimbang menggunakan Nike Paul George 4 yang sempit banget, kemudian Nike Paul George 5 yang agak narrow, dan Nike Paul George 6 ini di bagian depannya agak lebar. Jadi kita juga sangat menunggu ketika sepatu itu sudah datang. Kita langsung akan coba langsung dan informasi ke kalian apakah benar-benar memang lebih lebar dan jadi lebih aman menggunakan true to size untuk Nike Paul George 6. Kemudian yang kedua itu adalah cushionnya sekarang menggunakan busa React. Memang tampilannya kurang menarik dan sekarang mungkin tidak akan seringan yang menggunakan air strobel, karena memang air strobel itu terkenal menghadirkan bobot yang cukup ringan juga. Tapi untuk impact protection, dari media-media luar sudah menginformasikan bahwa penerapan busa React ini membuat Paul George lebih aman ketika menggunakan sepatunya. Jadi impact protectionnya ditingkatkan, kemudian sepatunya juga tidak mudah kempes karena busa React-nya terasa lebih tebal. Apalagi sekarang berbicara keawetan sepatu, tentunya akan lebih lama umur pakainya karena bisa dibilang tidak akan mudah kempes seperti air strobel yang sebelum-sebelumnya. Dan jika sudah demikian, pasti itu akan sangat nyaman, apalagi Anda akan membeli sepatu tersebut satu-satunya untuk digunakan di lapangan indoor maupun outdoor, karena memang sepatu itu juga sudah dilengkapi dengan outsole XDR extra durable rubber yang tentu akan lebih aman digunakan di lapangan indoor dan outdoor secara bersamaan. Jadi yang keunggulan yang kedua adalah cushionnya jauh lebih nyaman dan sepatunya lebih durable. Oke, jadi yang ketiga kita juga udah dapat bocoran lagi bahwa Nike Paul George yang ke-6 ini memiliki kenyamanan yang lebih baik. Tampilannya itu lebih oke, bahan atasnya juga mendapatkan tekstil yang terasa lebih premium ketimbang model sebelumnya. Memang Paul George itu biasanya menghadirkan bahan atas yang biasa banget untuk signature shoes. Dan untuk model ke-6 ini, jika Anda memiliki colorway yang bagus, tentu selain nyaman, sepatu ini akan lebih sedap dipandang. Jadi pilihan colorway bagus akan menghadirkan tampilannya juga menjadi lebih keren daripada generasi-generasi sebelumnya. Jadi cukup menarik membeli Paul George terbaru, dan kita akan menginformasikan lebih lanjut ketika sepatu ini sudah kami lakukan performance reviewnya. Dan waktunya kita akan membahas kenapa kalian tidak perlu membeli Nike Paul George yang terbaru. Ya, ada 3 hal juga yang membuat kami meredam emosi Anda. Kenapa tidak mesti membeli Nike Paul George terbaru, ataupun kenapa Anda harus bersabar sedikit untuk membeli Nike Paul George terbaru. Karena yang pertama, harga jualnya bisa diprediksi lebih mahal ketimbang model sekarang. Dan jika kalian lihat, sekarang sedang beredar Nike Paul George 5 dengan harga di bawah retail. Bahkan di Headshoes Store saja sudah dijual banyak yang di bawah 1 juta rupiah. Artinya dengan kualitas signature shoes dengan harga yang murah tersebut, Anda tentu masih sangat layak membeli seri sebelumnya. Jadi jika Anda sabar sedikit, makanya
tidak perlu membeli Nike Paul George terbaru dengan misalnya harga sudah sampai 1,7 jutaan. Harga adalah yang utama ketika Anda melihat sepatu yang tampilannya menarik karena banyak sekali pertimbangan. Apalagi jika harganya sudah naik, tentu akan bersinggungan dengan sepatu-sepatu berkelas lainnya seperti Nike Freak 3 ataupun misalnya Kyrie 8. Dan tentu itu akan memusingkan Anda apakah perlu membeli Nike Paul George 6 ketika awal rilis ataupun bersabar sedikit untuk menunggu harganya turun dan sudah di bawah harga retail. Oke, yang kedua adalah sepatu ini memiliki potongan pendek. Jadi dengan potongan pendek tersebut, mungkin sepatu ini tidak masuk wishlist Anda. Dan tentunya dengan harga segitu, ada pilihan beberapa sepatu yang tinggi dan memiliki tampilan serta performa yang cukup bagus. Oke, jadi sepatu itu saya sudah mendapat bocoran bahwa terasa di pergelangannya lebih nyaman karena paddingnya lebih tebal, kemudian bahan tekstilnya juga lebih oke, apalagi lidahnya juga sekarang lebih lebar seperti Freak 2 dan itu akan menarik. Tapi tetap saja sepatunya potongannya tetap pendek dan mungkin itu menjadi masalah berarti buat Anda yang tidak suka sepatu pendek. Oke, yang menjadi masalah adalah Paul George itu walaupun sepatunya selalu nyaman dan menjadi sepatu sejuta umat, tapi buat Anda orang yang berkelas yang biasa menggunakan Air Jordan series, tentu membeli Nike Paul George itu akan mengalami downgrade karena memang walaupun sepatunya sudah memiliki tampilan baru, warnanya menarik, tapi kualitas bahannya masih di bawah Jordan series yang terbaru. Apalagi bisa kita lihat kalau tampilannya itu memang standar saja, Paul George selalu menghadirkan line up sepatu yang bisa dibilang tampilannya mirip-mirip. Sementara generasi pertama adalah yang terbaik menurut saya, dan generasi ke-6 ini bisa dibilang tidak jauh berbeda dengan seri kelima. Jadi tampilannya itu walaupun sudah lebih menarik, tapi bahan atasnya itu kualitasnya tidak semenarik misalnya Nike Kyrie yang banyak kulit sintetis dan lebih keren misalnya tampilannya. Kemudian tidak sekelas dengan Air Jordan 36, tidak juga sekelas dengan GT series. Jadi bisa dibilang kalau Anda masih memikirkan gengsi dan Anda suka sepatu yang tampilannya modern sekali, makanya Nike Paul George ini seharusnya bukan pilihan yang tepat untuk Anda. Jadi demikianlah kenapa Anda mesti beli Nike Paul George 6 ataupun kenapa kalian nggak mesti beli Nike Paul George 6. Oke, jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tuliskan komen di kolom komentar. Kalian juga bisa kasih masukan kira-kira video apa ataupun sepatu apa yang akan kita review ke depannya, ataupun misalnya ada masukan ke depannya, kalian juga bisa tulis aja di kolom komentar. Kita sama-sama diskusi di situ. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye. Ngomong-ngomong soal pemula, buat Anda seorang orang tua, Racing Basketball Academy, karena ini adalah tempat yang tepat untuk belajar basket. Bahkan untuk para pemula, set kaget gua.